Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kama tafarraqal zakiruna wa fa'antal ghafilun. Amma ba'd. Para sepuh, para asatidzah yang saya hormati, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak maghrib tadi salat berjamaah, berzikir bersama, berdoa kepada Allah, dilanjutkan dengan majlis ilmu, kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hadir memenuhi undangan, kita tetap di sini berzikir menyebut nama Allah. Kita memberikan rahmat kita, kasih sayang kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bukan hanya kemudian sahibul haul Bapak Ramli bin Haji Hamzah, tapi juga kita mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Kita doain juga semuanya kaum muslimin muslimat, semuanya yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah, itu adalah semua kebaikan bagi kita semuanya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Bicara tentang haul, udah malam si pada ini mau kagak si dengerin nggak? Dengerin karena deh oleh kita ya, kita semuanya udah tahu kita semuanya bakal meninggal dunia. Demi Allah, kita semua pasti akan mati, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan mati. Kita tahu itu. Apa yang kita bawa? Harta yang kita usahakan siang dan malam, kita tumpuk, kita bawa ke alam kubur kita. Mobil kita, rumah kita yang kita bangun, yang kita impi-impikan, anak-anak kita yang kita didik, yang kita besarkan, jabatan kita yang kita kejar, kita bawa semuanya ke alam kubur. Kita bawa kan? Ya. Enggak. Semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Nabi menggambarkan yasba'u al-mayyita thalathatun. Yang ikut sama mayit itu ketika dia meninggal dunia cuma 3. Kita udah paham ini. Fayarji'u thalatha wa baqiya ma'ahu wahidah. Yang 2 ini itsnan. Fayarji'u itsnan wa baqiya ma'ahu wahidah. Yang 2 akan kembali dan yang 1 akan menemani dia, bersama dia. Fayatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut sama dia 3 itu, pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kembalilah tuh anak sama hartanya. Mobil yang dulu kita bangga-banggakan, yang kita usahakan sampai rela 4 tahun kita bayar kredit. Dan bagaimana caranya bayar kredit? Kita usahakan nganter kita benar. Udah gak usah pakai ambulan, pakai mobil kita. Tapi akhirnya akan kembali itu mobil ke rumah kita. Anak kita yang kita begitu cintai akan kembali juga setelah kita meninggal dunia. Fabaqiya amaluh, maka yang tersisa adalah amal kita yang akan menemani kita. Amal apa yang akan menemani kita? Tergantung kita. Ada amal baik, ada amal buruk. Maka yang akan menemani kita itu imma amal baik, imma amal buruk. Maka kalau kita masih hidup, sering sholat, sering berjamaah, sering hadir majlis ilmu, sering berzikir, sering bersolawat, sering membaca Al-Quran, sering membaca Al-Mulk, sering berbuat kebaikan, sedekah, itu yang akan menemani kita. Al-qabru sunduqul amal. Kuburan itu adalah
tempat nyimpen amal kita, baik buruk, baik ataupun buruk. Maka alam kubur bisa jadi paling di antara paling neraka, bisa jadi kemudian taman di antara taman-taman surga. Ketika kita amal baiknya lebih banyak, maka itulah yang akan menemani hari-hari kita di alam kubur, meniti begitu luang lamanya kita menanti daripada hari penantian Allah. Maka mumpung ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan hidup nih, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, karena umur tidak kenal orang muda maupun orang tua. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sehat tapi kemudian meninggal tanpa sakit lagi. Dan betapa banyak orang-orang yang kemudian sakit tetapi punya panjang umur, hidup sampai sekarang. Maka amal itulah yang kemudian akan menemani hari-hari kita. Amal yang akan menemani hari-hari kita. Kalau kita nggak ada amal, ketika masih hidup habis urusan. Sedangkan kita nggak bisa sholat lagi, kita nggak bisa baca Quran lagi, kita nggak bisa zikir lagi, kita nggak bisa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai, inqata'a amaluh, selesai, dia bisa melakukan perbuatan yang lain. Udah, nggak bisa melakukan apa lagi. Allah. Maka berarti kalau kita dikasih hidup, berarti apa? Dikasih kesempatan kita untuk kita ayo alam kubur. Kita mau jadiin alam kubur kita itu menyeramkan atau justru laksana seorang pengantin yang akan meniti hari-hari malam-malamnya untuk menuju penantian yang begitu panjangnya. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agama kita, ajaran agama kita, i'tiqad kita, paham kita dalam kita beragama mengatakan bahwa kebaikan hubungan kita, kebaikan kita tidak terputus dengan meninggalnya orang kita cintai. Alhamdulillah. Anak masih bisa tetap berbakti kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, teman kepada temannya, masih bisa memberikan kebaikan, masih bisa memberikan manfaat. Laulal ahya fahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang hidup maka hancur deh mayit. Kenapa? Dia nggak bisa udah sholat lagi, dia nggak bisa zakat lagi, dia nggak bisa sedekah lagi, dia nggak bisa puasa lagi, selesai urusannya dia. Maka kita dengarin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwas bil wawi al-maftuhat bil wawi al-fathati al-musyaddadati, dengan wawu yang difathahkan kemudian tasydid. Muqawwas. Orang di alam kubur itu seperti apa? Seorang yang tenggelam, yang kemudian meronta-ronta minta tolong, yang dalam keadaan ketakutan, keadaan yang sangat menyeramkan, dia ngembak-ngembak gitu ya, orang tenggelam itu kan sangat menyeramkan. Itulah keadaan orang yang ada di alam kubur. Apa yang diharapkan? Yang tawiru da'watan, yang dia tunggu adalah doa-doa talhaqihu min abihi, dalam riwayat lain min ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Yang dia tunggu, yang dia harapin itu apa? Dapat kiriman doa dari anaknya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari temannya. Itu yang diharapin. Fa idza lahiqathu kanat habba min ad-dunya wa ma fiha. Kalau udah dapat tuh kiriman doa yang dipanjatkan oleh anak kepada orang tuanya, saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya, maka kanat ahabba minad dunya wa ma fiha, dia lebih senang daripada dunia dan seisinya. Dia nggak butuh lagi rupiah, nggak butuh lagi dolar, nggak butuh lagi real. Yang dibutuhkan adalah doa. Annal hadayal ahyalil amwat ad-du'a wal istighfar.
Hadiahnya orang hidup kepada orang meninggal apa? Doa dan istighfar. Maka orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita ngarepin banget doa-doa kita. Ngarepin banget. Coba apalagi orang tua kita bisa bayangin. Ini sebagai refleksi kita, usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang tua kita ketika kita masih kecil, ada nyamuk sedikit ditepokin nyamuk. Dijaga kita benar-benar, ada binatang dijaga banget. Kita takut anak kita itu sakit. Begitu disayangnya kita sama orang tua kita. Kita bisa usah lagi sakit malam-malam sampai pagi rela nggak tidur demi siapa? Demi kita. Lagi sakit dibawa segera ke dokter, panas sedikit, begitu cemasnya orang tua kita. Tegakah kita membiarkan orang tua kita di dalam kubur sendirian, beralaskan tanah, hancur lebur, tulang belulang. Kemudian kita membiarkan orang tua kita tanpa ada pembelaan dari anaknya, dengan doa-doa yang dipanjatkan dari anak kepada orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan telah memerintahkan untuk apa? Jangan engkau menyembah selain Allah. Disuruh kita untuk mentauhidkan Allah, hilangkan semua Tuhan selain Allah. Baik Tuhan berupa jabatan, Tuhan berupa keinginan, Tuhan berupa keluarga, berupa harta. Hilangkan semua itu, jangan jadikan sebagai Tuhan. Tapi sembahlah Allah sebagai ilahan wahidah, satu-satunya yang kita sembah, yang kita turuti, yang kita taati. Dan tidak hanya itu, setelah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua kita berbuat baik, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau lanjutan ayat ini disebutkan, kalau misalnya orang tua kita sampai pada tahap dia lanjut usia, baik salah seorang dari keduanya ataupun dua-duanya, fala taqul lahumma uff, jangan kita berkata perkataan yang menyakitkan orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan kita berkata kasar kepada keduanya. Wa qul lahumma qawlan karima, ucapkanlah dengan ucapan yang rahim, yang mulia. Wahfid lahumma janaha dhulli minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan keduanya, walaupun kau lebih pintar, walaupun kau lebih gagah, walaupun kau jabatan lebih tinggi. Wahfid lahumma, rendahkan juga kepada keduanya, di hadapan keduanya, minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan, doakan, ya Allah sayangilah keduanya, ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Berbuat baik kepada orang tua kita nggak berhenti setelah orang tua kita meninggal dunia, tapi akan terus kita dapat lakukan. Sebagaimana seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia, bisakah aku berbuat kebaikan kepada keduanya, padahal keduanya telah meninggal dunia? Kata Nabi, engkau dapat melakukan dengan 4 hal. Yang pertama apa? Ad-du'a lahuma wal istighfar, doa untuk keduanya dan mohonkan ampun bagi keduanya. Jadi jangan dengerin kemudian tidak sampainya pahala baca Al-Quran kita, tidak sampainya zikir yang kita sampaikan, semuanya apa yang kita lakukan ini dalam kerangka doa, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap mayit yang kita tuju. Apalagi kepada orang tua kita, jelas sekali. In qata'amul illa min thalath. Salah satunya doa walidayni yad'ulah, doa dari si anak yang tidak akan terhijab daripada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Kata Nabi, doain minta yang ampun. Dan yang kedua yaitu apa? Inqadhu ahdihima, kita laksanain daripada janji keduanya. Orang tua kita pengen ada azam, ada niat, bahkan dia berjanji pengen bantuin misalnya masjid yang lagi dibangun, musola yang dibangun, tetapi kemudian telah meninggal dunia, laksanain apa yang jadi keinginan orang tua kita, apa yang jadi cita-cita orang tua kita. Yang ketiga yaitu wabirru asdiqaihima, berbuat baiklah kepada keluarga, kepada teman-temannya. Orang tua kita yang telah meninggal dunia punya kawan-kawan, kita sambangin,
kita jalin tali silaturahmi lagi kepada mereka semuanya. Itu bagian daripada kebaikan kita kepada orang tua kita. Kita kenal orang tua kita yang begitu baik sama kita, yang telah berjasa sama kita. Dan yang terakhir yaitu apa? Wasilaturahmi, sambung tali silaturahmi allati la tusallu illa biwasitihima. Sambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang kita nggak bisa nyambung kecuali dengan perantaraan kedua orang tua kita. Guru-gurunya masih ada, sambangin, kasih hadiah sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang tua kita. Orang tua kita punya saudara, masih sayangin, cintain, hormatin. Itu bagian daripada silaturahim kita kepada orang yang kita bisa nyambung gara-gara orang tua kita. Maka tidak terputus apa yang kita lakukan. Bahkan disebutkan bahwa anasuma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya. Keadaan yang paling menyenangkan bagi mayit dalam kuburnya adalah saat seorang yang ia cintai semasa hidupnya menziarahinya. Orang tua kita paling senang, kakek kita paling senang, guru kita paling senang apabila diziarahi oleh orang yang kana yuhibbuhu fi dunya, yang dia cintai ketika berada di dunia. Tegakah kita membiarkan orang tua kita kemudian dalam keadaan menyeramkan di alam kubur, sementara kita melupakannya dengan doa-doa dan permohonan ampun yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa menziarahi, datang mengunjungi kubur kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Kalau ibunya sudah meninggal dunia, datang ke kuburan ibunya. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, datang ke kuburan bapaknya. Fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba barran. Diampuni dosa tuh orang, tuh anak yang menziarahi kubur orang tuanya dan dicatat sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati kana kahijjatin. Barang siapa yang mengunjungi kubur daripada orang tuanya pada hari Jumat, maka seperti hanya dia melaksanakan ibadah haji. Kita nggak usah berdebat tentang kesahihan daripada hadis ini, daripada khabar ini, tetapi ini adalah dorongan yang sangat luar biasa, anjuran yang sangat luar biasa dari agama untuk kita tidak melupakan orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. 3 tahun berlalu, betapa beruntungnya anak-anak orang tua, betapa beruntungnya orang tua yang kemudian anaknya masih ingat, cucunya masih ingat, menantunya masih ingat. Makanya cari menantu hati-hati. Jangan cari menantu yang kemudian dia nggak suka tahlil, yang nggak suka, yang nggak berpendapat bahwa membaca Al-Quran nggak sampai kepada ahli kubur. Buat apa kita punya menantu yang kemudian kita nggak dapat manfaat ketika kita sudah meninggal dunia? Ajarin menantu kita, tradisi kita, baca Al-Quran, hadiahin Fatihah, hadiahin Quran, hadiahin sholawat kepada kita yang telah meninggal dunia. Itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Terakhir sebagai penutup, Ida aradta an ta'rifa hal Allahu radin anka aw sakhitun 'alaika. Kalau kita mau tahu apakah Allah redha kepada kita atau Allah murka sama kita, fangur ila abawaika, maka lihatlah kepada kedua orang tuamu. Lihatlah hubunganmu kepada orang tuamu. Lihatlah pandangan orang tuamu kepadamu. Faridallahu fi ridha walidayka, karena ridhonya Allah pada ridho kedua orang tuamu. Wasuhtuhu fi suhtihima, dan murkanya Allah kepada murkanya orang tuamu. Maka mulai sekarang usikum wa nafsi bitaqwallah, kita jalin hubungan kembali pada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Dan jangan lupa ajarkan juga anak keturunan kita agar apa, selalu ingat kepada keluarganya yang telah meninggal dunia, kepada kakek neneknya. Bahkan beruntunglah orang-orang yang punya teman masih ingat kita berdoain,
maka rajin ke masjid, rajin ke mushola, rajin ke majelis ilmu agar kita terus didoakan walaupun kita telah meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا ولمشايخنا ولأهلنا وأهل بيتنا وتلاميذنا ولمن أحسن إلينا ولأتباعنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.